HAD Channel Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan kembali pembahasan kitab tafsir Juz' Ammah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas tafsir surah Al-Fajr. Di pertemuan sebelumnya kita membahas atau kita sampai pada ayat yang ke-10. Ya, kita sampai pada ayat yang ke-10. Ini masih melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum-kaum yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena kekufuran mereka. Ya, kalau kita mau mengulang sejenak, yang pertama Allah sebutkan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Yang pertama disebutkan adalah kaum Ad. Ya, karena kaum Ad merupakan nenek moyangnya, ya termasuk di antara nenek moyangnya orang-orang Quraisy. Karena mereka juga kaum Arab. Ya, kaum Ad ini juga termasuk di antara kaum Arab. Nah, mungkin belum kita sampaikan ketika Nabi Nuh alaihi salam, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keturunan manusia ketika itu hanya berasal dari Nabi Nuh dan keturunannya dan anak-anaknya. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqun. Dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa. Dan kita tahu Nabi Nuh memiliki 4 orang anak, 4 orang putra. Ya, yang namanya yang pertama adalah Sam, kemudian Ham, kemudian Yafith, dan kemudian Yam. Ya, Yam ini atau disebut dengan Kan'an, dialah yang tenggelam. Ya, Yam inilah yang tenggelam. Berarti tinggal sisa 3, Sam, Ham, dan Yafith. Ya, kata para ulama, Yafith itu adalah nenek moyangnya orang-orang Asia. Ya, nenek moyangnya orang-orang Asia seperti kita, bangsa Melayu, orang Indonesia, atau orang Cina, itu nasabnya kembali kepada Yafith. Adapun Ham itu nenek moyangnya orang-orang Afrika. Ya, nenek moyangnya orang-orang Afrika kulit hitam. Nah, adapun Sam, ini nenek moyangnya orang-orang Arab, ya, Bani Israel, kemudian orang Romawi, Persia, itu kembalinya kepada Sam ini tadi. Nah, Sam ini nanti memiliki keturunan Iram. Ya, punya keturunan namanya Iram. Nah, ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Iram dzatil imad. Karena salah satu dari tafsiran para ulama kemarin kita sampaikan, Iram ada yang menafsirkan nama kotanya, tapi tafsiran yang lain menyebutkan Iram adalah nama nenek moyangnya kaum Ad. Nah, dari Iram itu kemudian ada kaum Ad. Ya, ini juga termasuk bangsa Arab, diutus kepada mereka Nabi Hud alaihi salam. Kemudian setelahnya adalah kaum Tsamud. Nah, ini masih dari turunannya kaum Ad. Ya, Tsamud ini masih dari garis keturunannya kaum Ad. Makanya kaum Tsamud itu juga disebut dengan kaum Ad yang kedua.
Sebagaimana dalam surah An-Najm Allah mengatakan Adanil ula, kaum Ad itu disebut dengan kaum Ad yang ula, yang pertama. Berarti ada kaum Ad yang kedua, yaitu Tsamud, itu juga dari keturunannya kaum Ad. Ya. Allah kisahkan bagaimana Allah Azza wa Jalla mengazab mereka. Kaum Ad, Allah binasakan mereka dengan angin yang berhembus kepada mereka, yang mengangkat mereka, membolak-balikkan mereka selama 7 hari 8 malam, atau 8 hari 7 malam. Ya, sab'a layalin wa thamaniyata husuma. Allah terbangkan mereka, padahal mereka adalah kaum yang kuat. Ya, tapi diangkat, bahasa kita ketara angin. Ya, sampai kemudian mereka dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'annahum nakhlin khawiyah, seperti batang pohon kurma yang sudah batang pohon kurma yang sudah dihempaskan angin, yang patah karena hempasan angin. Ya, demikian juga kaum Tsamud, mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian yang tersisa yang belum kita sampaikan kemarin di ayat yang ke-10 adalah Fir'aun. Ya, Fir'aun. Kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fir'auna dzil autad. Ya, dan Fir'aun yang memiliki autad. Fir'aun, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, huwa alladzi arsalallahu ilaihi Musa alaihi salatu wassalam. Fir'aun yang dimaksud di sini lebih khusus, yaitu Fir'aun yang kepadanya diutus Musa alaihi salam. Berarti dikhususkan Fir'aun di sini adalah Fir'aun di zamannya Nabi Musa. Karena Fir'aun ini adalah kalimat yang umum. Fir'aun ini adalah gelar bagi Raja Mesir. Ya, Fir'aun ini gelar bagi Raja Mesir. Orangnya bisa siapa saja. Ya, pokoknya menjabat sebagai Raja Mesir, penguasa Mesir ketika itu disebut dengan Fir'aun. Ini masih umum. Ya, sebagaimana kita di Indonesia, siapapun yang menjadi penguasa di sini disebut dengan presiden. Ya, kalau di Saudi, siapapun yang berkuasa di sana disebut dengan Khadimul Haramain, pelayan 2 tanah suci. Nah, itu orangnya bisa siapa saja, bisa ya Malik Salman, bisa Malik Abdullah dan yang lainnya. Maka di sini dikhususkan. Ini kalau dalam bahasa disebut oleh para ulama kalimatul am yuradu biha al khusus, yaitu kalimat yang umum tapi yang diinginkan di situ adalah makna yang khusus. Ya, kalimatnya umum. Fir'aun umum, tapi yang diinginkan oleh Allah itu Fir'aun yang lebih khusus lagi, yaitu Fir'aun di zamannya Musa alaihi salam. Ya, itu banyak kalau kita dapati di dalam Al-Quran, kalimatnya umum tapi yang diinginkan oleh Allah makna tertentu. Contoh misalnya Allah mengatakan di dalam surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Azza wa Jalla, atau jangan di surah Al-An'am, dalam surat Nuh. Ya, seperti misalnya dalam surat Nuh, Allah mengatakan tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berkeluh kesah kepada Allah, kullama da'autahum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya Allah, setiap kali aku mendakwahi mereka agar engkau mengampuni mereka, mereka meletakkan asabi'ahum. Ya, asabi' itu maknanya umum. Ya, namanya jari-jari itu ya mulai ujung sini sampai ujung sini disebut jari. Dan Allah sebutkan dalam bentuk jamak, berarti semua jari-jarinya. Mereka masukkan jari-jarinya ke telinga. Berarti kalau kita pahami itu secara umum, berarti semua jarinya ini masuk ke telinga. Tapi ternyata yang dimasukkan cuma apa ya? Ujungnya saja. Ya, yang dimasukkan cuma ujungnya saja. Ya, sama juga seperti misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika mendefinisikan tauhid, kata beliau, at-tauhid huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, berarti yang dikhususkan tauhid apa di sini? Uluhiyah. Ya, padahal beliau menyebutkannya umum. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini kalimat umum tapi yang diinginkan khusus. Banyak contohnya. Kata beliau, wa kana qad istadalla bani Israil fi Misra. Ya, Fir'aun ini telah menghinakan Bani Israil di Mesir. Ya, Bani Israil sudah pernah kita bahas, artinya anak-anaknya Israil. Siapa yang dimaksud Israil? Yaqub alaihi salam. Yadbahu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Dia
ya, menyembelih anak laki-laki Bani Israel dan membiarkan hidup anak-anak perempuannya. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi as-sabab alladhi adda bihi ila hadhihi al-fi'lah al-qabihah. Para ulama berbeda pendapat tentang apa alasannya Fir'aun melakukan perbuatan buruk tadi, menyembelih anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Limadha yaqtulul abna wa yuqin nisa? Kenapa dia membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan? Faqala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, inna kahanatahu qalu innahu sayulad fi bani Israel rajulun yakunu halakuka ala yadihi fasara yaqtulul abna wa yastabqi an-nisa. Salah satu ya dukunnya, istilahnya dukunnya Fir'aun itu mengatakan kepada Fir'aun bahwa akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang kelak kehancuranmu akan ada di tangan anak ini. Ya, kehancuran kerajaanmu, kehancuran dirimu, kebinasaanmu itu ada di tangannya anak ini. Maka dari informasi inilah dia melakukan pembunuhan terhadap anak laki-laki yang lahir dan membiarkan anak perempuan yang hidup membiarkan anak perempuan dari Bani Israel hidup. Ya. Pertanyaannya, kenapa Nabi Harun kok hidup? Ya. Kalau enggak, Harun ini sebelumnya. Ya, Harun ini sudah lahir sebelum ada peraturan itu. Ya, adapun ketika ada peraturan ini, itu Nabi Musa yang lahir. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kok bisa dukunnya ini tahu bahwasanya kelak memang benar akan lahir seorang dari Bani Israel, seorang anak dari Bani Israel yang membuat hancur Fir'aun dan kerajaannya? Ya, dari mana dukun ini tahu? Ya, dari jin, ya, yang mendengar, mencuri-curi berita dari langit. Manistaraqas sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin, kata Allah. Ya, jin-jin, setan-setan yang mencuri kabar-kabar dari langit kemudian dilempar oleh Allah dengan bintang-bintang itu. Kemudian wa minal ulama man qala, di antara ulama ada yang mengatakan innahu fa'ala dzalik min ajli ayyud'ifa bani Israil li'anna al-ummata idza qutilat rijaluha wastubqiyat nisa'uha dzallat bila syak. Pendapat kedua mengatakan sebab Fir'aun membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak-anak perempuan, Fir'aun itu ingin untuk melemahkan Bani Israel. Karena Bani Israel ini kalau di Mesir ketika itu mereka itu berkembang biaknya, kok berkembang biak apa? Ya, beranak pinak. Ya, mereka itu beranak pinak itu dengan banyak sekali. Akhirnya sampai mengungguli pribumi, yaitu bangsa Kipti. Ya, bangsanya Fir'aun itu sampai mengungguli mereka. Maka Fir'aun ingin untuk melemahkan Bani Israel agar jangan sampai nanti mereka ini semakin banyak jumlahnya, akhirnya mereka menjadi semakin kuat. Kalau lama-lama kuat, ya nanti suku pribumi yang digeser sama mereka. Maka Fir'aun membunuh anak laki-lakinya dan membiarkan anak perempuan, dan tidak diragukan lagi perbuatan seperti itu melemahkan kaum tersebut. Ya, melemahkan kaum tersebut. Fal awal ta'lilu ahli al-athar wa thani ta'lilu ahli an-nadhar. Wala yab'ud an yakuna al-amrani jami'an qad sara illata li hadhihi al-fi'l. Ya, kata beliau, kalau alasan yang pertama tadi karena dukun-dukun itu pandangan orang-orang yang melihat dengan dalil-dalil. Sedangkan alasan yang kedua tadi yaitu pandangan orang-orang yang melihat dengan teori-teori. Ya, masing-masing bisa digabungkan antara dua pendapat tadi. Walakin bi qudratillah azza wa jal anna hadzal rajula alladhi kana halaku fir'aun ala yadihi tarabba fi nafsi baiti fir'aun. Namun dengan kekuasaan Allah, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan anak yang kehancuran Fir'aun berada di tangan anak ini justru dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, dia dirawat, dibesarkan di rumahnya Fir'aun sendiri. Ya, dia dibesarkan di rumahnya Fir'aun sendiri. Fa inna imra'ata Fir'aun iltaqatathu wa rabathu fi baiti Fir'aun.
Karena kita tahu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hazana. Diambil oleh istrinya Fir'aun dan dipelihara oleh Fir'aun, sampai istrinya Fir'aun mengatakan, la taqtuluhu asa ayyan fa'ana aw nattakhidahu walada. Wahai Fir'aun, jangan kau bunuh anak ini, karena bisa jadi anak ini akan kita jadikan sebagai anak kita, atau nanti mungkin bermanfaat di kemudian hari. Dan Fir'aunnya nurut, jemaah. Ya, Fir'aun yang bengis seperti itu tunduk sama istrinya. Nah, ini menunjukkan istri itu pangkatnya lebih tinggi daripada suami. Fir'aun takut istri ternyata. Ya. Wa Fir'aun istakbara fil ardi wa ala fil ardi wa qala liqaumihi ana rabbukumul a'la. Dan sebagaimana kita tahu, Fir'aun itu sombong, yang merasa tinggi di atas muka bumi ini. Bahkan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Ini juga pendalilan, jamaah. Ketika Fir'aun mengatakan aku Rabb kalian yang paling tinggi, berarti Fir'aun juga menetapkan Allah di mana? Di atas. Cuman dia yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya untuk membuktikan hal tersebut, Fir'aun meminta kepada Haman, ya Haman, ubnuli sarhan la'alli ablughul asbabas samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Wahai Haman, bangunkan bagiku bangunan yang tinggi yang menjulang ke langit. Ya, karena aku ingin untuk melihat Robnya Musa. Karena aku tahu Musa itu, aku menduga Musa itu pendusta. Berarti Musa mengabarkan kepada Fir'aun kalau Allah di mana? Di atas. Makanya Fir'aun ingin bikin tangga itu tadi. Nah, untuk mengalahkan ucapan Musa tadi, Fir'aun mengungguli Allah. Tidak, ana yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menjadi dalil penetapan Allah berada tinggi di atas. Wa qala lahum, Fir'aun juga mengatakan, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui, kata Fir'aun, ada sesembahan lain bagi kalian selain aku. Ya, aku tidak pernah tahu ada sesembahan lain yang pantas kalian sembah melebihi aku. Wa qala lahum am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yabin. Kata Fir'aun, siapa yang lebih baik? Aku ataukah orang yang terhina ini? Maksudnya Musa alaihi salam, yang sampai-sampai dia itu tidak bisa menjelaskan tentang hakikat dirinya. Ya, karena Fir'aun ini provokator ulung, jago dia untuk mempengaruhi orang-orang yang ada di sana. Qala Allah Ta'ala, ini dalam surat Az-Zukhruf, Allah mengatakan, fastakhaffa qaumuhu fa'ata'uhu. Kaumnya Fir'aun takut kepada Fir'aun, sehingga mereka pun mentaati Fir'aun tadi, yaitu menyembah kepada Fir'aun. Wa qala liqaumihi muqarriran lahum. Fir'aun juga mengatakan kepada kaumnya untuk menegaskan tentang ketuhanan dia. Fir'aun mengatakan, alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti afala tubsirun. Wahai kaumku, bukankah aku adalah penguasa Mesir dan sungai-sungai ini ya mengalir di bawahku? Afala tubsirun, tidakkah kalian melihatnya? Ya, iftakhara bil anhar wa hiyal miyah. Fir'aun membanggakan sungai-sungainya yang mengalir di bawahnya. Maka fa'aghraqa bil ma', Allah pun menjadikan kehancuran Fir'aun dengan ditenggelamkan dengan air pula yang dia bangga-banggakan itu. Ya, ini min babi al jaza min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Baik, Allah mengatakan wa fir'auna dzil autad. Ya, Fir'aun yang memiliki al-autad. Ya, al-autad secara asal dari kata al-watad, yaitu pasak-pasak. Tapi maksudnya kata para ulama, dzil quwwah. Fir'aun yang memiliki kekuatan. Li'anna junudahu kanu lahu bimanzilatil watad. Karena pasukan-pasukannya Fir'aun itu seperti pasak-pasak. Ya, wal watad tarbutu bihi hibalul khaymah fatastaqiru wa tathbut. Sebagaimana pasak itu untuk menguatkan, ya, mengikat tali-tali kemah dan menancapkan dan menguatkan kemah itu agar tidak goyang. Falahu junudun
Au falahu junudu umamin 'azimah ma baina sahirin wa kahinin wa ghairi dzalik. Nah, Firaun juga demikian. Pasukan-pasukannya Firaun itu terdiri dari berbagai macam elemen. Dan mereka jumlahnya banyak. Ada yang penyihir-penyihir, ada yang dukun-dukun, ya, ada yang tukang ramal, ya, dan yang lain sebagainya. Lakin Allah subhanahu fauqa kulli syai'. Namun Allah di atas segala sesuatu. Kemudian ayat lanjutannya Allah mengatakan alladzina taghaw fil bilad. Ya, mereka semua ini, ya, ini bisa kembali kepada ayat sebelumnya. Mereka di sini bisa kembali kepada gabungan dari Ad, Tsamud, dan pasukannya Firaun. Ya, bisa kembali kepada 3 kaum tadi. Atau lebih khusus kepada kaumnya Firaun, karena konteks yang sedang dibicarakan di sini adalah kaumnya Firaun. Ya. Alladzina taghaw fil bilad. Mereka ini tagha. Ya, tagha at-tughyan mujawazatul had. Ya, tagha artinya melampaui batasan. Sebagaimana firman Allah tentang kaumnya Nabi Nuh, "Inna lamma taghal ma ya hamalnakum fil jariyah." Sesungguhnya kami tatkala air itu sudah melampaui batasan. Jadi banjir di zamannya Nabi Nuh itu sudah melampaui batasannya sampai gunung kelem kabeh. Ya, sampai melampaui batasannya. Itu Allah sebutkan dengan taghal ma. Airnya itu sudah, ya, tagha, melampaui batasan. Hamalnakum fil jariyah. Kami angkat kalian ke safinah, yaitu ke kapal. Taghaw fil bilad ay zadu an haddihim wa'tadau ala ibadillah. Mereka ini melampaui batasan di atas muka bumi ini dan menyakiti atau berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Fa'aktsaru fihal fasad. Dan mereka banyak berbuat fasad, berbuat kerusakan. Nah, fasad di sini kata beliau lebih khusus lagi. Ya, karena kerusakan di situ ada 2, ada al-fasad al-ma'nawi dan ada fasad al-hissi. Ya, fasad ma'nawi adalah kerusakan secara maknawi. Adapun fasad hissi itu kerusakan secara fisik. Ya, kerusakan secara fisik. Kalau Anda melihat ada mobil misalnya. Mobil ini kita katakan dia itu rusak. Tapi kalau kita lihat mesinnya nyala, normal semuanya, nggak ada apa-apa. Dibawa ke bengkel kata montirnya, enggak beres ini semuanya, enggak ada kerusakan di sini. Terus kita tanya, apa maksudmu kok mobil ini rusak? Enggak, ini rusak secara maknawi. Apa? Enggak ada surat-suratnya. BPKB-nya enggak ada, STNK-nya enggak ada. Wis sama sekali enggak ada, bodong sudah ini, plat nomornya enggak ada. Ini rusak secara apa? Maknawi. Ya, adapun rusak secara hissi ya sudah tahu mesinnya rusak, ya elemen-elemennya rusak. Ini rusak secara fisik. Ya, kerusakan itu ada 2. Nah, di dalam ayat ini faktsaru fihal fasad itu maksudnya kerusakan secara maknawi. Nah, kerusakan secara maknawi yatba'uhu al-fasadul hissi. Kerusakan secara maknawi tadi itu akan mengantarkan kepada kerusakan secara fisik. Wa dalilu dzalika qaulullah tabaraka wa ta'ala. Dan yang menjadi dalil tentang hal tersebut yaitu firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96. Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, seandainya penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit. Ya, kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Mendustakan ini apa? Rusak maknawi atau rusak fisik? Maknawi. Ya, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka gara-gara rusak maknawi ini fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami siksa mereka atas apa yang mereka perbuat. Nah, ini rusak apa? Fisik. Ya, rusak maknawi dapat menyebabkan rusak fisik. Walihada qala ba'dul ulama fi qoulihi ta'ala wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha.
Karena sebagian ulama mengatakan ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-A'raf, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki, setelah perbaikannya. Maksudnya la tufsiduha bil ma'asi. Ya, jangan kalian merusak bumi ini dengan kemaksiatan-kemaksiatan kalian. Ya, bumi ini sudah diperbaiki sama Allah setelah Allah timpakan azab misalnya kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam dengan banjir yang besar. Itu memporak-porandakan enggak? Iya, memporak-porandakan gara-gara kemaksiatan yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh. Maka setelah itu bumi diperbaiki sama Allah azza wajalla. Ya, sudah normal lagi. Maka Allah peringatkan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak bumi setelah bumi ini diperbaiki. Maksudnya bukan jangan merusak fasilitas umum, nebang pohon, apalagi? Ngerusak bumi itu apalagi? Buang sampah sembarangan. Itu ngerusak bumi secara hissi, benar. Ya, ngerusak bumi secara fisik. Atau apalagi? Ini sekarang apa? Plastik. Ya, pakai plastik apa? Itu ngerusak bumi secara fisik. Cuman ketika Allah mengatakan wala tufsidu fil ardi, itu jangan dipahami makna-makna tadi. Jangan buang sampah sembarangan, ya, jangan nebang pohon sembarangan, jangan pakai plastik. Kenapa Allah berfirman jangan merusak bumi? Bukan. Lebih khusus lagi di situ apa? Kerusakan apa? Maknawi, yaitu jangan ngerusak bumi dengan kemaksiatan-kemaksiatan kalian, karena kemaksiatan kalian itu bisa mengantarkan kepada kerusakan secara fisik. Ya. Maka dengan demikian maksud firman Allah fa'aktsaru fihal fasad. Mereka banyak berbuat kerusakan, al-fasad al-ma'nawi. Yang dimaksud fasad di situ adalah kerusakan maknawi. Wa kana fima sabaq minal umam anna Allah Ta'ala yudammiru ha'ula'il mukadzibin an akhirihim. Dan sudah diketahui sebelumnya bahwa umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka ini para mukadzibin, para pendusta, orang-orang yang mendustakan. Lakin hadhil ummah rafa'allahu anha hadzal naw' minal uqubah. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan hukuman terhadap umatnya Nabi Muhammad SAW sebagaimana hukuman terhadap umat-umat terdahulu. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kalau umat-umat terdahulu itu dibinasakan oleh Allah dengan sekali binasa, entek ludes, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, hukuman seperti ini itu sudah tidak diberlakukan lagi bagi umat Nabi Muhammad SAW. Wa ja'ala uqubataha an yakuna ba'sahum bainahum, yaitu hukuman Allah kepada kaumnya umat Nabi Muhammad SAW, yakni manusia di zaman sekarang, yaitu permusuhan di antara mereka. Ya, yudammir ba'duhum ba'dha, peperangan di antara mereka, sebagian membinasakan sebagian yang lain. Wala hadza fama hasala minal muslimina min iktitali ba'dihim ba'dha wa min tadmiri ba'dihim ba'dha innama huwa bisababil ma'asi wadh-dhunub. Maka apapun yang terjadi pada kaum muslimin, pembunuhan, peperangan, sebagian mereka memerangi yang lain, sebagian mereka membinasakan sebagian yang lain, itu karena sebab dosa-dosa kaum muslimin. Ya, karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Yusallitullahu ba'dahum ala ba'din. Allah berikan kuasa atas sebagian kaum muslimin untuk membinasakan sebagian yang lain. Ya, wa yakunu hadza uqubatan minallahi subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah itu hukuman dari Allah azza wa jalla kepada mereka. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab. Maka Allah Rabbmu sabba. Ya, sabba artinya numplekno. Apa numplekno? Menuangkan. Ya, secara bahasa sabba itu menuangkan. As-sabbu ma'rufun annahu yakunu min fawq. Ya, sabba, ya as-sabbu itu sudah diketahui, menuangkan itu pasti dari atas. Tidak ada menuangkan dari bawah, ini tidak ada. Namanya menuangkan dari atas. Itu juga dalil apa? Iya, Allah di atas. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, kok bisa dalil tentang Allah di atas itu sampai 2000 dalil lebih.
Karena sisi pendalilannya banyak. Ya, sisi pendalilannya dari asma, nama-nama Allah, yaitu diantara nama Allah Al-Ali. Allah itu punya nama Al-Ali, sebagaimana akhir ayat kursi, wa huwa Al-Aliyul Azim. Sisi pendalilan dari kata kerja, yaitu adanya sesuatu yang naik kepada Allah atau sesuatu yang turun dari Allah. Seperti misalnya ta'rujul malaikatu warruh. Malaikat-malaikat itu naik. Ya. Kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti naik dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Adanya sesuatu yang turun. Ya, seperti misalnya syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qur'an diturunkan, namanya turun dari atas ke bawah. Nah, ini sisi-sisi pendalilannya banyak. Maka gak heran kalau misalnya dalil tentang Allah di atas itu ada 2000 lebih, karena sisi pendalilannya banyak. Ya. Nah, termasuk diantaranya fasabba alaihim rabbuka, Allah tuangkan kepada mereka. Nah, namanya menuang itu dari atas ke bawah. Wal adzab alladhi ataha ula min fawqin min indillahi azza wajal. Azab yang Allah turunkan kepada kaum-kaum tersebut, kaum Ad, ya, Thamud, kepada Fir'aun dan kaum-kaum yang lain, itu berasal dari atas, yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sauta azab. As-saut huwal asa alladhi yadribu bihi. Ya, as-saut pakai ta, bukan pakai sot. Kalau saut itu suara. Ya, tapi kalau as-saut pakai ta itu artinya al-asa, yaitu tongkat atau cemeti. Ya, tongkat atau cemeti. Wa ma'lumun anna ad-darba bil asa naw'u adzabin. Dan diketahui bahwa pukulan tongkat itu adalah salah satu jenis siksa dari Allah Azza wa Jalla. Artinya dalam ayat ini Allah ingin mengatakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy, wahai orang-orang musyrikin Quraisy, lihat bagaimana perlakuan Allah terhadap kaum Ad. Orang Quraisy tahu karena itu nenek moyang mereka. Lihat bagaimana perlakuan Allah terhadap kaum Tsamud. Lihat perlakuan Allah kesudahan dari kaumnya Fir'aun, padahal mereka ini kaum-kaum yang kuat. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Sauta azab, dengan sekali pukul. Berarti Allah ingin menunjukkan bahwa azab Allah kepada kaum-kaum tersebut itu azab yang apa? Kecil. Azab yang kecil, padahal kalau kita lihat ngeri-ngeri itu azabnya itu kan. Iya, tapi Allah sebutkan sauta azab, itu azab sekali pukul. Belum azab di mana? Belum azab di akhirat. Iya, belum azab yang lebih besar. Lakin hal hadha as-saut alladhi sabbahu Allahu ala 'adin wa thamuda wa fir'auna hal huwa al-'asa al-ma'ruf alladhi na'rif aw annahu 'asa 'adzabin ahlakahum. Kata beliau, apakah pukulan tongkat ini itu adalah ya tongkat-tongkat yang cemeti-cemeti yang sebagaimana kita ketahui, atau yang dimaksud tongkat di sini maksudnya adalah pukulan azab, ya, kepuan azab. Maka al-jawab ats-tsani, yang kedua, ya, asa adzabin ahlakahum wa abadahum. Maka yang benar adalah jawaban yang kedua, yaitu pukulan tongkat berarti pukulan azab, ya, tongkat azab yang dengannya Allah membinasakan mereka dan memporak-porandakan mereka, menghancurkan mereka. Nas'alullah ta'ala ay yaj'alana fi ma sabaqa minal umam ibratan natta'idhu biha wa nantafi'u biha wa nakuna ta'i'ina lillahi azza wa jalla ghaira taghin innahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan umat-umat terdahulu yang tadi disebutkan, semoga kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari umat-umat tersebut yang telah Allah binasakan tadi, ya, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang taat kepadanya, bukan orang-orang yang melampaui batasan-batasannya seperti umat-umat terdahulu. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat lanjutannya Allah mengatakan, Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu itu
Dan sesungguhnya Rabbmu itu labil mirsad, itu mengintai, ya, mengintai, mengawasi, atau yang semakna dengannya. Al-khitab huna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw likullin ma yatawajjahu ilaihi al-khitab. Yang dimaksud dengan Rabbuka, Rabbmu, itu bisa kepada Nabi. Mu di situ adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau siapapun yang memang cocok untuk diajak ngomong dengan kalimat ini. Ya, umum. Yubayyinullahu azza wa jalla annahu bil mirsad likulli man tagha wa i'tada wa takabbar. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Dia itu mengintai, mengawasi siapapun yang tagha, melampaui batas, wa i'tada, ya, berbuat sewenang-wenang, berbuat zalim, wa takabbar, sombong di atas muka bumi ini. Fa innahu lahu bil mirsad saufa yu'aqibuhu wa yu'akhidhuhu. Karena Allah mengawasi, maka konsekuensinya apabila mereka berbuat maksiat, berbuat tagha, melampaui batas, maka akan ada punishment, akan ada hukuman dari Allah azza wa jalla. Wa hadzal ma'na lahu nadhair fil Qur'anil Karim, minha qauluhu tabaraka wa ta'ala. Yang seperti ini itu banyak di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang semisal dengan makna ini. Seperti yang beliau sebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-10, Allah mengatakan afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsalahum. Kata Allah, tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini dan memperhatikan, melihat bagaimana kesudahan dari orang-orang sebelum mereka. Allah telah membinasakan mereka, dan bagi orang-orang kafir yang semisal dengan itu. Bagi orang-orang kafir yang semisal dengan itu. Maka Allah azza wa jalla mengadab mereka karena Allah sudah mengawasi mereka, sudah mengintai mereka. Allah Maha melihat. Nah, kalau kita meyakini hal tersebut, Allah senantiasa mengawasi kita, Allah senantiasa mengintai kita, maka pasti kita akan berhati-hati ketika berucap, pasti kita akan berhati-hati ketika berbuat, karena Allah senantiasa mengawasi. Kalau Allah mengawasi, berarti kalau ada kesalahan yang kita lakukan, pasti akan ada hukuman dari Allah azza wa jalla. Ya, sebagaimana kita kalau kerja itu ada CCTV. Ya, kalau kita kerja itu ada CCTV, kita merasa kalau ada kerjaan kita yang error, kalau dilihat sama bos, pasti akan ada apa? Punishment, ada hukuman dari bos. Tapi kalau coba CCTV-nya itu dilepas, happy enggak? Happy, seneng. Kenapa seneng? Nggak ada yang mengawasi, maka berarti kalau nggak ada yang mengawasi, kalau ada kesalahan, tidak ada namanya hukuman. Wa kaqauli Syuaib liqaumihi, dan juga sebagaimana ucapan Nabi Syuaib kepada kaumnya. Nabi Syuaib mengatakan di dalam surah Hud ayat 89, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi ay yusibakum mithla ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Wahai kaumku, janganlah perselisihan antara aku dengan kalian menyebabkan kalian nanti tertimpa azab sebagaimana kaum Ad tertimpa azab, sebagaimana kaum Samud tertimpa azab, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh tertimpa azab, dan kaumnya Nabi Lut belum lama dari kehidupan kalian, wingi kaumnya Nabi Lut ditimpa azab. Ya, maka jangan sampai kalian menentang aku itu, penentangan kalian terhadap aku itu bisa menyebabkan kalian senasib sama mereka. Ya, ditimpa adab senasib seperti mereka. Fasunnatullahi subhanahu wa ta'ala wahida fil mukadzibin li rusulih. Maka sunnatullah bagi para orang-orang yang mendustakan rasulnya itu tetap berjalan sampai sekarang. Ya, tetap berjalan. Kata Allah azza wa jalla, kata Allah subhanahu wa ta'ala, la tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan-perubahan pada ketetapan-ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya sunnatullah, hukum sebab akibat, itu dari dulu sampai sekarang ya gitu-gitu saja. Sama, yang mendustakan Rasul itu pasti akan mendapatkan azab, mendapatkan siksa.
Sampai sekarang masih tetap berjalan. Ya. Al-mustakbirina an ibadatihi huwa lahum bil mirsad. Orang-orang yang sombong, ya, enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ingat Allah Maha mengawasi mereka. Wa hadhil ayah tufidut tahdid wal wa'id liman hawala aw liman istakbara an ibadatillah aw kadzdzaba khabarahu. Ayat ini adalah ancaman, ya, tahdid, al-wa'id, ancaman kepada orang-orang yang mendustakan atau yang enggan beribadah kepada Allah atau mendustakan kabar-kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak mesti orang kafir, ya, orang-orang beriman, ya, di antara kaum muslimin itu juga ada yang mendustakan khabar, yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang ahlul bidah, ya, mereka itu mendustakan kabar-kabar dari Allah, misalnya tentang asma wa sifat, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah mengabarkan tentang dirinya bahwa dia di atas, namun ditolak sama dia. Allah mengabarkan bahwa dia memiliki wajah, ditolak. Allah mengabarkan dia memiliki tangan, tapi ditolak, didustakan sama dia. Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut karena akal kami, ya, tidak menetapkan hal itu. Ya, ini mereka masuk dalam ancaman inna rabbaka labil mirsad. Ya, sesungguhnya Rabbmu itu Maha mengawasi mereka, Maha mengintai mereka. 5 berapa berarti? Hah? 52. Berarti kurang 8 menit. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-15. Allah mengatakan fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ini satu paket. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ini dijadikan satu pembahasan. Baik, ayat yang ke-15 kata Allah, adapun manusia, maka apabila mereka diuji oleh Rabb-nya dengan dimuliakan mereka oleh Rabb-nya, dijadikan mulia atau diberi nikmat-nikmat, maka dia akan mengatakan Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Tapi apabila dia diuji dengan disempitkan rizkinya, ya, faqadara alaihi rizqahu, dipersempit rizkinya, dijadikan miskin atau diuji dengan ujian-ujian yang enggak mengenakan, maka dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan aku. Maka dibantah oleh Allah, kalla, gak ngono, ya, tidak seperti itu konsepnya. Kata-kata al-insan, fa'ammal insan, adapun manusia, itu sama seperti tadi, kalimatul am yuradu biha al-khusus. Kalimatnya umum tapi yang diinginkan adalah khusus. Ya. Karena al-insan, ya, dalam ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy. Karena konsepnya orang-orang kafir Quraisy seperti tadi. Dan ternyata diikuti oleh kebanyakan manusia pada umumnya. Ya, orang-orang menganggap bahwa Allah itu kalau ngasih nikmat kepada kita, kita diberi rizki yang melimpah, dikasih kesehatan, dikasih kesuksesan dan yang lainnya, maka itu berarti Allah sedang memuliakan kita. Tapi ketika kita dikasih musibah, sakit, miskin, atau hal-hal yang tidak mengenakan, maka kita langsung mengatakan, oh, Allah ini sedang menghinakan kita. Ya, padahal kemuliaan seseorang dan kehinaan seseorang itu tidak diukur dari hal-hal duniawi. Tidak mesti orang yang kaya itu berarti dia mulia, dimuliakan sama Allah, dianggap mulia sama Allah Azza wa Jalla, tidak. Dan tidak mesti orang yang miskin itu adalah orang-orang yang dihinakan sama Allah Azza wa Jalla, itu juga tidak. Nabi SAW mengatakan, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah itu memberikan dunia ini kepada siapapun, baik yang Allah cintai ataupun yang tidak Allah cintai, Allah kasih dunia ini kepada mereka. Walakin la yu'til iman illa liman yuhib. Namun Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai.
Faman a'tahu Allahul iman faqad ahabbah. Barang siapa yang Allah berikan keimanan, nah itu tanda Allah mencintai dia. Nah kalau ingin tahu Allah itu cinta sama kita, ojo lihat dompet. Iya, jangan lihat saldo di ATM, jangan. Tapi lihat bagaimana keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apabila progres keimanan kita baik, maka iya, itu insya Allah tanda Allah mencintai kita. Tapi kalau kita melihat keimanan kita semakin turun, ya banyak amalan-amalan yang dulu kita lakukan kemudian kita tinggalkan begitu saja, ya justru maksiat-maksiat yang dulu kita tinggalkan malah sekarang banyak kita kerjakan. Nah, ini tanda Allah sedikit demi sedikit membenci kita, mencabut keimanan dari dalam kita. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Maka jangan tertipu dengan nikmat-nikmat itu, dan juga jangan merasa galau dengan musibah-musibah tersebut, karena itu bukan tanda Allah mencintai Anda atau Allah mencintai Anda. Ya. Kemudian juga sebagian orang itu sama seperti orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka itu memandang bahwa kemuliaan itu didapatkan ketika sukses dalam dakwah. Ya, sedangkan yang katanya nggak sukses dalam dakwah itu dianggap dihinakan sama Allah. Itu ada menggunakan timbangan seperti itu, timbangannya orang-orang musyrikin Quraisy itu. Lihat Ustadz Fulan, ya, dia itu ya dimuliakan. Kenapa? Banyak followersnya, pengikutnya banyak. Berarti dia ini orang yang dimuliakan. Ya, sedangkan engkau itu dihinakan sama Allah. Kenapa? Karena followersmu sedikit, jamaahmu sedikit. Nah kayak Fulan itu kalau ngisi kajian ubek masjidnya, berarti dia ini dimuliakan. Mengukur kemuliaan seseorang dilihat dari jumlah pengikutnya, jumlah jamaah yang hadir di pengajiannya. Padahal ini bukan tolak ukur. Apalagi kita sudah belajar bahwa ahlul haq qillah, orang yang di atas kebenaran, ahlus sunnah, as-salafiyun, mereka itu memang sifatnya apa? Minoritas, sedikit. Bahkan diriwayatkan sebagian salaf, kalau nggak salah Al-Laits ibn Sa'ad mengatakan, inna kathrata atba'ir rajul isyaratun ala adami sihhati da'watihi. Sesungguhnya banyaknya pengikut seseorang itu ada isyarat, tanda, meskipun nggak bisa dipastikan, yaitu tanda kalau dakwahnya dia itu nggak beres. Iya, kalau dakwahnya dia nggak beres, masa ahli bid'ah juga senang sama dia? Berarti ada apa ini di sini? Error. Bahkan orang kafir senang sama dia, cocok sama dakwahnya Fulan ini. Ya. Ahli bid'ah juga senang sama dakwahnya Fulan ini. Ini nggak mau apa ya? Ahlus sunnah itu pasti mendapatkan permusuhan nggak dari ahli bid'ah? Iya, pasti mendapatkan permusuhan dari ahli bid'ah. Nah kalau ada ahli bid'ah sampai senang, bahkan itu ngebeki pengajiannya dia, ini ada yang error sama pengajiannya ini. Ya. Kecuali kalau memang ahli bid'ah ini sedikit demi sedikit menerima sunnah, ya ini masih ya diterima. Ya, tapi kalau kebanyakan ahli bid'ah bahkan tidak ada yang menentang dia, ya semua ahli bid'ah setuju sama dia, ini ada error dalam dakwahnya, ini nggak mungkin. Imma dia cari aman, nggak mau menegaskan tauhid, nggak mau menegaskan sunnah, nggak mau menegaskan akidah yang sahihah, maka iya dia dicintai sama orang. Ya, tapi kalau dia menegaskan akidah salaf, menegaskan tauhid, memerangi kesyirikan dan kebid'ahan, oh pasti dimusuhi dia. Ya maka benar kata Al-Laits bin Sa'ad, kalau ada seseorang yang punya pengikut yang banyak, itu tanda ada ketidakberesan dalam dakwahnya. Li'anna ahlal haqqi qillah wa hum fi ghuraba, kata beliau. Karena ahlul haq itu memang sifatnya itu minoritas, dan mereka itu ghuraba, kata Nabi, ya terasing. Ya maka jangan tertipu. Kalau Fulan pengajiannya banyak, wah ini berarti Robbi akroman. Ya, Fulan ini pengajiannya sedikit, bahkan lebih banyak yang memusuhi daripada yang mencintai. Wah ini Robbi ahanan, berarti dia sedang dihinakan. Gak ada ukuran seperti itu. Ya. Ini kita masih belum baca tafsirnya Syekh Utsaimin ya. Itu ya tafsir dengan kelaziman saja. Tapi insya Allah di pertemuan yang akan datang kita baca tafsir
ayat tadi. Fa'amal insanu idza mabtalahu, dan seterusnya. Kita baca tafsir dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HAD Channel Indonesia.